Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hasibuan dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perancangan Tata Letak Fasilitas Produksi Ikan Filet di PT Bantimurung Indah dengan metode Activity Relationship Chart atau ARC. Yang hal ini dosen pengampunya adalah Dr. Kiki Yulianto. Selanjutnya itu ada poin-poin yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Ada 4 poin. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga penelitian terdahulu, dan yang keempat metode penelitian. Nah, di pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang tentang mengenai penelitian tata letak. Nah, tata letak menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk dapat merancang penetapan fasilitas-fasilitas produksi agar tidak mengganggu kegiatan produksi. Nah, tata letak sendiri merupakan bagian output dari suatu proses produksi dari suatu perusahaan gitu. Nah, sementara perencanaan tata letak dan fasilitas adalah kegiatan analisis, membentuk konsep, merancang sistem, dan mewujudkan sistem bagi produksi barang atau jasa, yang pada umumnya tata letak pabrik yang terancang dengan baik akan menentukan efisiensi dan juga menjaga kelangsungan kerja ataupun kesuksesan kerja pada industri. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjang kelancaran proses produksi, terutama di PT Bantimurung Indah, dan untuk mengetahui perencanaan tata letak fasilitas produksi dalam penggunaan ruangan yang lebih efektif. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama tentang tata letak produksi. Kenapa tata letak itu perlu? Tentu kita bertanya-tanya kenapa sih tata letak itu perlu. Nah, dalam proses produksi di bidang industri, setiap pabrik memiliki alur maupun layout produksinya sendiri. Perencanaan tata letak fasilitas produksi, cara pengaturan fasilitas-fasilitas produksi yang untuk menunjang kelancaran proses produksinya. Tujuan utama dari perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik adalah mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi yang aman dan nyaman, sehingga dapat menaikkan moral dan performance dari setiap para pekerja. Nah, tata letak juga merupakan salah satu faktor penting dari suatu kegiatan produksi. Tujuan dari perancangan tata letak sendiri itu untuk mengetahui keuntungan dari penataan tata letak yang baik dan kontribusi bagi perusahaan terutama pada pabrik. Perancangan tata letak yang baru akan dibuat pada 3 alternatif pilihan, yaitu perancangan tanpa mengeluarkan biaya, perancangan dengan mengeluarkan biaya sedikit, dan perencanaan dengan mengeluarkan banyak biaya. Nah, metode yang digunakan adalah teknik konvensional yang menggunakan metode Activity Relationship. Seperti penelitian saya ini juga menggunakan metode ARC. Nah, selanjutnya perencanaan tata letak produksi. Jika tadi perencanaan tata letak, maka ini adalah perencanaan tata letak produksi pada poin kedua. Dalam perencanaan tata letak meliputi pengaturan tata letak fasilitas-fasilitas operasi dengan memanfaatkan area yang tersedia untuk penempatan mesin-mesin, bahan-bahan perlengkapan untuk operasional pekerjaan, dan semua peralatan yang digunakan dalam proses operasi ataupun proses pengoperasian suatu alat. Salah satu tujuannya yaitu perencanaan tata letak fasilitas produksi adalah untuk penggunaan ruangan yang lebih efektif dan untuk lebih menghemat biaya. Nah, selanjutnya itu contohnya dalam penggunaan tata letak yang baik itu adalah tata letak mesin dan bahan baku produksi. Pada penerapannya berusaha menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap tenaga kerja atau sebaliknya. Yang hal ini terkait dengan penggunaan teknologi yang tepat sesuai dengan serasi dengan jenis pekerjaan, serta diperlukan pemahaman tentang caranya memanfaatkan manusia sebagai tenaga kerja seoptimal mungkin dengan tujuan untuk tercapainya produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang setinggi-tingginya. Yang dimana kalau kita menggunakan tata letak produksi itu dengan baik dan benar, maka kita dapat mengoptimalisasikan
mengoptimalisasikan biaya dan juga tenaga kerja. Nah, selanjutnya perencanaan tata letak. Tata letak pabrik menurut Evelyn Anne Maria adalah suatu rancangan fasilitas membentuk konsep dan mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Rancangan ini pada umumnya yang digambarkan sebagai rancangan lantai, yaitu satu susunan fasilitas fisik atau perlengkapan tanah, bangunan, dan sarana lain untuk mengoptimalkan hubungan antara petugas pelaksana, aliran barang, aliran informasi, dan tata cara untuk mencapai tujuan usaha. Nah, pentingnya tata letak pabrik akan lebih terlihat bila dikaitkan dengan kegiatan yang berlangsung di perusahaan. Salah satunya adalah pada proses produksi, di mana salah satu yang ada di dalamnya adalah masalah waktu dan kelelahan pekerja. Dengan adanya penerapan tata letak pabrik yang baik, maka akan dapat menekan waktu yang dibutuhkan dalam suatu produksi dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh pekerja. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah pada aliran bahan yang sedang diproses, sering mengalami langkah backtracking sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian produk. Nah, hal inilah yang membuat diperlukannya adanya penataan ulang untuk mesin dan fasilitas produksi yang digunakan agar lebih mengoptimalkan tentang biaya dan tenaga kerja. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka, yang poin keempat itu adalah penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu itu ada Nadia Dini Savitri, Zainal Ilmi, M. Amin Kadafi, yang judul jurnalnya itu adalah Analisis Perancangan Tata Letak Fasilitas Produksi menggunakan metode Activity Relationship Chart. Nah, saya juga mengambil metode Activity Relationship Chart. Yang kedua, Evelyn Anne Maria dan Theophilus Nathaniel Cahyadi, yang dimana penelitiannya berjudul Perancangan Tata Letak Pabrik dan Analisis Ekonomi. Nah, ini di penelitiannya bertempat di PT XYZ Extension. Nah, yang ketiga Ardianti Tarigan dan Ukurtu Tarigan, yang dimana judul penelitiannya adalah Rancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi dalam Upaya Peningkatan Utilitas pada PT Mekar Karya Mas. Dan yang terakhir ada Jaka Dharma Jaya, Nuryati Satria Ayu Nur Audinawati, yang judul penelitiannya yaitu Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Usaha Dagang Usaha Berkah berdasarkan Activity Relationship Chart dengan aplikasi Blockchain 90. Selanjutnya metode penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitiannya pengumpulan data mengenai analisis perancangan tata letak fasilitas produksi ikan filet di PT Bantimurung Indah ini akan dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2020 yang dilakukan di PT Bantimurung Indah Makassar. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitiannya itu ada 3 jenis metode penelitian, maksud saya yang poin kedua adalah jenis dan sumber data. Penelitian lapangan atau field research yaitu langsung ke objek penelitian dengan cara yang pertama observasi, yang kedua studi pustaka, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, yang metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini seperti yang saya jelaskan pada slide yang tadi adalah dalam menggunakan analisis metode Activity Relationship Chart yang harus dimulai dengan penentuan tingkat kepentingan hubungan antar aktivitas hubungan yang didapat dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Nah, untuk wawancara dan hasil kuesionernya itu akan dilakukan pada para pekerja yang ada di PT Bantimurung Indah, yang kemudian hasil kuesioner ini akan saya gambarkan dengan lambang, warna, ataupun huruf. Nah, rancangan penelitian. Dalam penelitian ini adalah seluruh para pekerja yang di PT Bantimurung Indah. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 responden dengan menggunakan teknik
wawancara terhadap para pekerja. Dalam penelitian ini juga diharapkan para pekerja dapat memberikan tanggapannya terhadap wawancara yang dilakukan guna meningkatkan keefisienan kinerja mereka. Nah, kenapa berjumlah 20? Karena untuk para pekerja di produksi ikan fillet ini 20 saja sudah cukup, karena rata-rata yang bekerja di bagian situ hanya sedikit karena sudah dibantu dengan alat-alat gitu. Nah, tekniknya itu ada wawancara kepada mereka para pekerja yang di PT Bantimurung Indah, khususnya di bagian produksi ikan fillet, tentang bagaimana tata letak di sana, apakah mereka sudah puas atau tidak, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila pada penjelasan saya ini kurang dan masih banyak terdapat kesalahan, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.